Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya hormati para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Rektor, Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Civitas Akademika Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Yang besar tidak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Universitas jelas, Islam jelas, Syekh Yusuf ini yang saya nggak jelas. Syekh Yusuf yang mana? Banyak sekali Syekh Yusuf di Indonesia, tapi ternyata Syekh Yusuf yang namanya selalu saya sebut di mana-mana, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Mengapa disebut di ujung namanya Al-Makassari? Dia sendiri berkata dalam buku yang ditulis, apa kata dia? Aku Muhammad Yusuf lahir di Goa, anak kandung. Masalah anak kandung terjadi kontroversial, terlepas anak kandung atau anak angkat. Yang jelas beliau adalah anak Sultan Alauddin, Sultan Kerajaan Goa, berasal dari Sulawesi Selatan sekarang. Kota yang paling jauh yang pernah saya ceramah, itulah dia kota, namanya Ujung Pandang, kota paling jauh, karena yang paling di ujung. Sekarang disebut dengan kota Makassar. Lalu apa hubungannya dengan Tangerang? Kenapa Syekh Yusuf tiba-tiba namanya diabadikan orang Tangerang, Provinsi Banten? Ternyata beliau pernah belajar pertama kepada Syekh Ba'lawi, Al-Habib Ba'lawi. Yang kedua kepada Syekh Tahir Al-Aidid. Pertama kepada Syekh Ba'lawi, kedua kepada Syekh Al-Habib Tahir Al-Aidid. Yang keduanya itu adalah para habib besar di negeri Banten, kerajaan Banten waktu itu. Jadi itulah mengapa orang Goa, Sulawesi Selatan, nun jauh di sana, jauh dari Pulau Jawa, tapi namanya diabadikan kemari. Apa maknanya? Pada saat itu belum ada pesawat, baru naik kapal layar, beliau sudah menuntut ilmu jauh kemari. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa menuntut ilmu tidak terbatas dengan kendaraan. Naik pesawat, naik helikopter, naik mobil, naik taksi, naik grab, ini nama orang luar biasa. Kita ambil semangat, spirit perjuangannya. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi UNIS mengambil semangat dari Syekh Yusuf Al-Makassari ini, insyaallah. Amin. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya ceramah ke Sulawesi Selatan dari Pekanbaru transit Cengkareng, 1 jam 30 menit. Dari Cengkareng berangkat lagi ke Makassar, lebih kurang sama 3 jam naik pesawat baru sampai ke Makassar. Syekh Yusuf belum ada pesawat, belum ada kapal terbang, sudah bisa datang belajar ke Banten. Jadi kalau ada orang Banten yang tidak menuntut ilmu di negeri Banten, nah ini mestinya dia hidup sebelum zaman Syekh Yusuf. Luar biasa perjuangan. Maka Bapak Ibu, adik-adik, saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi UNIS yang hadir pada kesempatan ini, walaupun datangnya naik mobil, naik ojek, naik sepeda motor, naik mobil, naik kereta, maka semuanya insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Makanya tadi siapa yang datang? Katanya sudah ada yang datang dari sholat zuhur tadi, betul? Banyak yang komplain, bukan dari sholat zuhur Pak Ustaz, dari jam 10 Pak Ustaz. Oke, terserahlah, pokoknya yang jelas semuanya dapat pahala jihad fisabilillah. Tapi jihad kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan jihad Syekh
Syekh Yusuf. Saya datang kemari bukan ingin berceramah, hanya ingin bercerita tentang nama yang diabadikan menjadi nama universitas. Untuk apa? Spiritnya, semangatnya. Beliau hidup ini kapan Pak Ustadz? 1626. Mudah ingatnya. 1626, 1626, 1626. 1626 1626. Sedangkan Indonesia pertama kali Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Artinya apa? Syekh Yusuf hidup. Seandainya dia hidup sekarang 16, 16, 17, 18, 19, 2000. Andai hidup Syekh Yusuf sekarang umurnya 400 tahun. Artinya apa? 400 tahun yang lalu sudah ada orang Indonesia yang menuntut ilmu, tapi dia tidak hanya menuntut ilmu di Banten. Selesai di Banten, dia langsung terbang menuju Makkah Al-Mukarramah. Tamat di Makkah, melanjutkan menuntut ilmu ke Yaman. Tamat di Yaman, satu riwayat menyebut dia sempat sampai ke Baghdad, Irak. Makanya nama lengkapnya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Yusuf nama dia, Makassari nama kampungnya orang Makassar. Tajul Khalwati, Taj crown mahkota, Khalwati nama tarekat yang dia ambil di Baghdad, Irak, namanya tarekat Khalwatiyah. Di Sulawesi Selatan tarekat Khalwatiyah masih ada, diamalkan sekarang. Nama mursyidnya Puang Makkah, masih ada sekarang. Salah satu calon ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu. Artinya apa? 400 tahun yang lalu ada semangat anak muda yang luar biasa. Dari Makassar menuju Banten, belajar ke Makkah, selesai dari Makkah ke Yaman, dari Yaman ke Irak. Tapi dia tidak tinggal di Jazirah Arab, dia kembali membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang waktu itu belum ada bernama Indonesia, tapi semangat cinta tanah airnya dipupuk sampai hari ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, semangat menuntut ilmu. Kedua, semangat petualangan. Jadi kalau ada orang Tangerang belajar, kamu belajar di mana? Saya belajar jauh Pak Ustadz. Di mana kamu belajar? Di UNIS. S1 di UNIS. Mudah-mudahan anak-anak UNIS S1 dapat beasiswa S2 ke Amerika insya Allah. Yang satu melanjutkan kemana? McGill, Kanada. Yang satu melanjutkan kemana? Sorbonne, Prancis. Yang satu melanjutkan kemana? Oxford, Inggris. Yang satu melanjutkan kemana? Cambridge, London. Yang satu melanjutkan kemana? Pokoknya semua program-program beasiswa ambil. Yang dari pendidikan agama Islam, lanjutkan ke Al-Azhar Mesir, lanjutkan ke Ummul Qura Makkah, lanjutkan ke Universitas Islam Madinah. Malu kalian nanti kalau meninggal dunia ketemu sama Syekh Yusuf. Mudah-mudahan sama-sama masuk surga insyaallah. Syekh Yusuf, iya, kamu? Saya dari Universitas Syekh Yusuf. Habis S1 kemana belajar? Saya nggak lanjut kemana-mana, mau mati aja. Malu sama Syekh Yusuf. Syekh Yusuf yang hidup 400 tahun yang lalu, tapi semangat menuntut ilmunya luar biasa. Tapi waktu zaman beliau belum ada titel. Beda dengan Pak Rektor kita, Profesor, Doktor, S1, S2, S3, postdoktoral, Profesor. Mungkin kalau hidup Syekh Yusuf sekarang, Profesornya 3 mungkin. Buya Hamka. Buya Hamka tidak pernah sekolah di Al-Azhar, tapi doktornya 3. Doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari UKM, University Kebangsaan Malaysia. Buya Hamka tidak pernah belajar. Al-Azhar ngundang dia dari Jakarta terbang ke Kairo, langsung diberi gelar doktor. Saya sakit hati sama Buya Hamka. 4 tahun kuliah di Mesir, cuma dikasih LC. LC, lagi cemas. Buya Hamka nggak pernah belajar. Itu menunjukkan ada kualitas yang luar biasa. Mereka orang-orang yang luar biasa. Syekh Yusuf orang luar biasa. Buya Hamka orang luar biasa. Ustadz Somad biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kira-kira setelah mendengar semangat belajar dari Syekh Yusuf, apakah adik-adik, anak-anak Sivitas Akademika, mahasiswa UNIS siap melanjutkan pendidikan? Siap melanjutkan S2, S3? Siap ke Timur Tengah dan Barat?
Duitnya dari mana? Duit jangan takut, karena program beasiswa di mana-mana. Ustaz Somad waktu S1 dulu di mana? Al-Azhar, 4 tahun di Kairo. Makannya dari mana? Asramanya dari mana? Dari Al-Azhar University, gratis. S2-nya dari mana? Maroko. Beasiswa Ustaz dari mana? AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Dapat beasiswa. Saya termasuk pemburu beasiswa. Kalau duduk di depan internet, beasiswa, enter. Beasiswa. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan spirit Syekh Yusuf tidak hanya pada namanya, karena siapa anak mahasiswa, mahasiswi UNIS tapi mentalnya tidak seperti Syekh Yusuf, selesai acara ini tolong urus surat pindah ke universitas lain. Tidak layak kamu belajar di sini. Nama yang terlalu besar, kalau orang namanya terlalu besar, tidak sanggup memikul nama besar, bawaannya demam. Kira-kira setelah menjelaskan, mendengar cerita tentang Syekh Yusuf ini, ada yang panas dingin nggak? Kalau ada panas dingin, itu demam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar di Banten, habis dari Banten pergi ke Makkah, dari Makkah pergi ke Yaman, dari Yaman pergi ke Irak, tapi tetap tidak melupakan kampung halaman. Yang belajar di Tangerang, belajar di UNIS, selesai tamat kuliah, bangunlah kampung halamanmu. Jangan tinggal di kota, karena kota sudah sumpek, sudah macet, sudah banyak orang manusia. Pulang ke kampung halaman, bangkitkan. Yang dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, buat sekolah di kampung, TK, SD, SMP, SDIT, SMPIT, SMAIT. Tapi kami Pak Ustadz belum ada modal. Kamu kan ganteng, cari anak gadis yang kaya-kaya, cari yang kira-kira mertua tanahnya luas, sudah batuk 3 hari lagi mau mati. Spirit yang luar biasa. Nah, ini adalah kebanggaan. Belajar di Banten, belajar di Tangerang, belajar di UNIS. Setelah itu nanti pulang membangun kampung halaman. Kamu dari fakultas apa? Saya dari Fakultas Teknik Pak Ustadz. Kembangkan mesin untuk menggiling padi, mesin untuk lihat bagaimana di Jepang. Di Jepang orang nyemprot padi tidak lagi manual, tapi pakai apa? Pakai drone. Selesai nyemprotnya, manennya pakai traktor. Siapa itu? Kita ke depan insya Allah kalau ada lomba musabaqah tilawatil Quran, Indonesia tidak diragukan lagi juara. Allahu Akbar. Tapi kita ke depan bermimpi akan ada lomba robot memanen kopi. Dari mana itu? Dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Tidak mustahil. Kenapa? Karena ini semua adalah cipta, karya, karsa, hasil pemikiran manusia. Otaknya sama, kepalanya sama, tapi isinya macam-macam. Ananda Qori kita tadi kecil. Kenapa Qorinya anak kecil? Kenapa tidak yang lain? Sebenarnya UNIS mau menunjukkan ke Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad begini loh di UNIS. Anak-anaknya aja mantap ngaji, apalagi yang gitu. Sedang anak-anaknya aja ngajinya luar biasa, apalagi kakak-kakaknya. Kalau nggak percaya tes aja satu-satu. Ustadz jangan suuzon. Insya Allah, karena nama yang kalian bawa ini luar biasa. Universitas Islam. Maka ketika kalian belajar di sini, bawa keislaman. Kalau ada orang yang belajar di UNIS tapi tidak membawa ini identitas Islam, maka kalau begitu robah saja namanya. Apa namanya? UNS. Tidak ada I-nya lagi, hilang I-nya. Maka UNIS ini tanggung jawab yang luar biasa. Orang tidak mau tahu kamu jurusan apa, berasal dari fakultas apa. Yang orang tahu bahwa kamu dari UNIS. Tamat dari UNIS pasti bisa jadi imam. Tamat dari UNIS pasti bisa jadi khotib. Tamat dari UNIS pasti bisa menjadi mengajar mengaji. Tamat dari UNIS. Kenapa? Karena bawa identitas Islam. Tapi insya Allah Abdul Somad bukan suuzon, bukan meragukan. Ini hanya ingin membangkitkan semangat kembali insya Allah. Amin. Pulang beliau dari
perantauan yang panjang, menikah dengan anak penguasa bangsawan. Tahu bangsawan? Bangsawan artinya bangsa yang hidup di awan. Artinya apa? Syekh Yusuf tidak memikirkan perempuan ketika masa belajar. Belajar ke Banten, belajar ke Yaman, belajar ke Makkah, belajar ke Irak, belajar saja, belajar. Setelah pulang, justru bangsawan-bangsawan itu yang menawarkan anak-anak gadisnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa kalian belajar saja, belajar S1, IP-nya 4, dapat beasiswa, S2, S3, pulang kalian, insya Allah bangsawan-bangsawan Tangerang akan membelikan anak-anak gadisnya. Jadi jangan, sekarang nggak penting itu pacaran. Apa itu pacaran? Ngomong kosong semua itu. Betul. Yang sudah terlanjur pacaran-pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Saya aja kurus, hitam, kering, jelek, nggak ganteng. Coba lihat komen-komen di FB dengan Instagram. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian anak-anak Unis yang ganteng-ganteng. Maka insya Allah anak-anak Unis yang ganteng-ganteng ini akan dipinang oleh bangsawan-bangsawan insya Allah. Amin. Akan dipertemukan kalian dengan yang soleha-soleha insya Allah. Amin. Yang ngomong amin yang belum nikah. Amin. Yang ngomong amin yang udah nikah bukan pula anak Unis. Gak apa-apa, karena dakwah ini bukan hanya untuk keluarga Unis, untuk semuanya. Perlu saya jelaskan bahwa yang di luar pagar bukan berarti orang di luar Unis, tapi karena tidak muat di dalam. Yang di luar sama yang di dalam pahalanya lebih besar yang di luar, karena mereka di luar itu tidak ada tenda, berdesak-desakan, gak ada kipas angin. Masya Allah, insya Allah. Yang kepanasan, yang cemas, yang takut, yang sakit, yang pusing-pusing, yang puyeng-puyeng, jangan takut. Kenapa? Ambulan sudah siap. Ambulan disiapkan oleh rumah zakat. Itu yang sakit di dalam melambaikan tangan. Oh bukan, dokternya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, universitas pertama di Banten, sudah berumur 52 tahun. Masya Allah. Saya baru 27. Tabligh Akbar, Universitas Islam Syekh Yusuf, UNIS sebagai poros peradaban mahasiswa Islam di Banten sesuai suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, biasanya kalau saya ceramah di beberapa tempat ada gambar rektor, ada gambar dekan, ada gambar, ini enggak, cuma gambar saya aja. Masya Allah. Nampaknya ada tanda-tanda mau ngiklan caleg ini. Foto Abdul Somad yang ada di sini, tidak ada urusan dengan politik. Betul? Abdul Somad datang kemana-mana hanya ceramah saja, tidak ada urusan dengan politik. Untuk apa saya politik? Untuk apa saya mencaleg? Jadi wakil presiden aja saya nggak mau. Syekh Yusuf, apa pelajaran pertama yang kita ambil dari Syekh Yusuf? Bahwa dia adalah orang yang menuntut ilmu, tidak melihat lautan. Lautan dia seberangi, bukit dia daki, sampai ke Banten, sampai ke Makkah. Sekarang ada juga anak-anak muda yang pakai prinsip itu. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, hanya untuk mendapatkan kau seorang. Pret. Ini niatnya tidak benar. Pelajaran yang kedua, bahwa Syekh Yusuf tidak pernah puas menuntut ilmu. Andai S1 dulu di Banten, dia tidak puas dengan S1. Lanjutkan ke Makkah, dia tidak puas dengan di Makkah. Lanjutkan lagi ke Yaman, tidak puas dengan di Yaman. Lanjutkan lagi ke Irak, tidak puas dengan di Irak. Saya bukan mau menyamakan diri dengan Syekh Yusuf, bukan. Hanya sekedar curhat aja. Boleh? Saya selesai S1 di Al-Azhar 4 tahun. Habis itu pergi ke Maroko 2 tahun. Menurut pikiran saya, rasa-rasanya aku sudah jauh juga nih belajar. Membaca sejarah Syekh Yusuf. Hai Abdul Somad, kau belum ada apa-apanya dengan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf yang cuma naik kapal laut, yang cuma naik onta,
sanggup ke Yaman, sanggup ke Irak. Pernah kau ke Yaman? Belum. Pernah kau ke Irak? Belum. Saya dulu rencana S2 mau ke Irak. Sudah sepakat mau ke Irak. Tamat S1 kita ke Irak. 2002 tamat, 2003 mau ke Irak. Begitu disiapkan semua proposal, sudah mau ke Irak, yang mau saya tembak Universitas Saddam Hussein. Kenapa itu? Free, gratis. Begitu tahun 2003 datang George Bush menghantam Universitas Saddam Hussein rata dengan tanah. Makanya presiden yang paling saya benci di dunia George Bush, karena saya nggak jadi S2 ke Baghdad gara-gara, andailah saya jadi ke Baghdad waktu itu, mungkin saya satu sanad keilmuan dengan Syekh Yusuf. Apa boleh buat? Di Makkah saya tidak menuntut ilmu, di Baghdad saya tidak menuntut ilmu, di Yaman saya tidak menuntut ilmu, di Banten saya tak menuntut ilmu. Ternyata diberikan Allah kemuliaan. Engkau tidak pernah belajar di tempat Syekh Yusuf, tapi engkau ceramah di Universitas Islam Syekh Yusuf. Ini tidak pernah direncanakan sama sekali. Oh Unis, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Jawabannya bukan so sweet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, setelah pulang dia menikah. Artinya apa? Anak muda setelah nanti kalian tamat sekolah, pulang ke kampung halaman menikah. Ini banyak yang anak muda nggak mau menikah. Kamu kenapa nggak nikah? Mau makan daging kan nggak mesti beli kambing, cukup makan sate aja. Ini seks bebas. Ada lagi anak-anak muda sekarang ketika ngelihat cewek-cewek malah nggak naksir. Dengan anak perempuan cuek aja. Ngelihat laki-laki baru bernafsu. Wah, ini banyak yang nggak nikah nih. Apa nama penyakitnya? LGBT. Jangan sebut LGBT. LGBT terlalu keren. Bahkan mereka bangga disebut apa? LGBT. Maka yang paling tepat namanya apa? Robah. Apa namanya? PLT. Mohon maaf, ini dunia akademisi. Mohon maaf Habib, mohon maaf Ustadz. Mungkin nama ini tidak layak saya sebutkan, tapi mesti kita sebutkan. Biar supaya memberikan efek jijik, efek kotor. Apa itu PLT? Pencinta lubang tai. Ini nama yang pantas bagi mereka. Karena kalau tidak dibuat begini, nanti menjadi kebanggaan, nanti menjadi kesukaan, maka dari namanya saja sudah menjijikkan. Setuju? Maka mesti kita berantas. Anak-anak muda, saudara-saudara ketua senat, persatuan mahasiswa, kalian buat. Kalau ada yang nanti kelihatan agak-agak mulai melambai, buat. Unis punya program, apa namanya? Be a man. Jadilah laki-laki yang perkasa. Buat programnya, di sini latihan. Orang Banten kan jago-jago debus, ya kan? Buat latihan debus. Silat, buat silat Banten. Karate, oke, tapi karate ini barang impor dari Jepang. Taekwondo, nggak apa-apa. Sumo, jangan. Karena sumo ini pakai sempak aja. Nggak sopan, nggak sesuai dengan nama bawa Islam. Nah, memang pertama-pertama nanti mereka buka jurusnya. Biasalah. Kalau yang lain-lain, hai! Ya, tapi insya Allah kalian sudah menyembuhkan mereka. Selesai kuliah, pulang ke kampung halaman, menikahlah. Jangan takut menikah. Hai anak-anak gadis, hai mahasiswa-mahasiswi, kalian yang baik-baik, kalian pilih mahasiswa-mahasiswa yang baik-baik dari Unis, karena mereka ini Islami, sopan-sopan, santun-santun, baik-baik insya Allah. Amin. Nah, nanti kalian kalau punya suami nggak punya pendidikan Islam, kalian kerjanya 2 kali. Di Unis kalian jilbabnya panjang, bajunya sopan, sholatnya terjaga, akidahnya bagus, akhlaknya baik, dapat suami anak metal. Jumpa mertua, sehat Pak? Nggak ada sopan santun, tata kerama. Oleh sebab itu maka begitu juga dengan kalian. Kalian laki-laki yang soleh, orangnya sopan, baik, dapat istri anak metal, kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelam. Nah, oleh sebab itu maka mudah-mudahan yang baik-baik dapat yang baik-baik insya Allah. Nah, saya nggak mau Pak Ustadz. Kalau kami yang sudah baik dapat yang baik, di mana nilai jihadnya?
kami ingin mencari yang tidak baik, kami ingin rubah dia menjadi baik. Mantap, lanjutkan. Tapi jangan sampai tukang pancing dilarikan ikan. Kalian merasa kalian bisa mancing, tahu-tahu ikan paus. Kalian yang dilarikannya. Tapi kalau kalian merasa yakin, lanjutkan. Kalau tidak yakin, jangan lanjutkan. Pelajaran yang pertama, Syekh Yusuf memukul ombak, menghempas gelombang, menuntut ilmu sampai ke Banten, ke Jazirah Arab. Pelajaran yang kedua, tidak pernah puas menuntut ilmu. Dari Banten sampai ke Makkah, sampai ke Yaman, sampai ke Baghdad, pulang lagi. Pelajaran yang ketiga, setelah tamat belajar, jangan di perantauan, pulang kampung, jaga kampungmu. Pelajaran yang keempat, menikahlah. Ya ma'syaras sabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Dengan menikah, fa innahu aghaddu lil basar, menikah menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Adapun bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pasang mahar terlalu tinggi. Kalau mahar tinggi, maka zina akan murah. Betul. Ini nampaknya somat ada pesanan ini. Enggak. Saya ceramah tidak bisa dipesan-pesan. Bapak rektor nggak ada bisiki saya. Mahasiswa tidak ada yang bisiki saya. Saya ceramah sesuai apa yang mau ada di kepala otak saya. Nggak setuju dengan ceramah saya, suruh berhenti. Saya pulang. Nggak bisa saya di request. Nggak bisa dipesan-pesan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, turunkan harga mahar. Jangan sampai nanti mereka unjuk rasa, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kalau mahar mahal, maka zina akan murah. Betul? Yang paling bagus kalian nikahkan anak kalian. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Langsung di tengah malam, suami yang soleh alumni UNIS mengambil air memercikkan ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru, wake up my darling, wake up my honey. Mereka pun usolli sunnatat tahajud rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Mertua mendengar di sebelah. Siapa itu, Pak? Mantu kita. Mereka baru nikah sudah sholat tahajud. Kita udah 25 tahun nikah nggak pernah tahajud. Siapa itu? Alumni UI, alumni UNIS. Masya Allah, tabarakallah. Mereka pun mulai mengendap-endap, mengintip dari balik pintu. Dilihat, rupanya TV belum mati. Mantunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dipertemukan Allah. Pelajaran yang kelima, ternyata Syekh Yusuf datang lagi ke Banten. Jadi dia ke Banten beberapa kali. Sekali datang ke Banten untuk menuntut ilmu, belajar. Tapi dia dipanggil oleh Sultan Banten menjadi mufti kerajaan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa. Menjadi mufti. Mufti itu apa? Sekarang di Mesir masih ada mufti. Mufti yang mengeluarkan fatwa halal, haram, boleh, nggak boleh. Itu mufti. Mufti kerajaan Banten dari Sulawesi bernama Sultan, bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Disinilah dia. Disitulah Belanda marah. Pokok pangkal kemarahan Belanda adalah ketika mufti menfatwakan halal darah Belanda, bunuh, kalau kalian mati, mati jihad fisabilillah. Belanda marah. Apa pelajarannya? Pelajaran yang kelima, bahwa ulama melawan penjajahan. Ulama bukan hanya sekedar mimpin sholat, ulama bukan sekedar ngajar guru ngaji, ulama bukan sekedar sholat tahajud. Seandainya Syekh Yusuf cuman berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kira-kira Belanda marah apa enggak? Seandainya Syekh Yusuf cuman tahajud, Allahu Akbar, tahajud sampai bengkak kakinya, kira-kira Belanda marah apa enggak? Belanda marah karena ulama
membangkitkan semangat jihad, mengobarkan orang banyak. Maka inilah tugas para ulama. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya mengutip pendapat-pendapat ulama. Begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Ghazali, begini kata Imam Ja'far, begini kata Imam Fulan, begini kata Imam Fulan. Abdul Somad hanya mengutip pendapat ulama. Lalu orang datang berkumpul beramai-ramai. Bagaimana merubah perkumpulan, bagaimana merubah kerumunan menjadi sebuah kekuatan. Siap bela ulama? Siap bela NKRI, siap bela Al-Quran, siap bela Islam, siap bela UNIS, siap keluar duit infak sedekah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maknanya? Anak UNIS tidak hanya soleh untuk dirinya saja. Anak UNIS bukan hanya sholat tahajud di tengah malam. Anak UNIS bukan hanya puasa sunat Senin Kamis, tapi anak UNIS berperang melawan Belanda. Belandanya udah pulang Pak Ustadz. Belanda sudah pulang, tapi terong Belanda masih ada. Durian Belanda masih ada. Apa maknanya? Sisa-sisa penjajahan, korupsi, narkoba, nepotisme. Perang zaman Syekh Yusuf dengan perang kita sekarang, mana yang lebih berat? Syekh Yusuf atau kita? Kita. Belanda zaman dulu rambutnya pirang, matanya biru. Belanda zaman sekarang warnanya, kulitnya sama dengan kita, tapi otaknya lebih jahat daripada Belanda. Betul? Yang tersinggung berarti otak-otak Belanda. Musuh kita sekarang tidak lagi bambu runcing. Musuh kita sekarang tidak lagi meriam. Musuh kita sekarang tidak lagi tank. Musuh kita apa? Narkoba. Narkoba merusak anak-anak muda kita. Alhamdulillah, anak-anak UNIS semuanya selamat dari narkoba. Nampaknya banyak yang kena. Anak-anak UNIS selamat dari pergaulan bebas, selamat dari seks bebas. Ini jauh lebih berat daripada melawan Belanda, melawan Jepang seperti yang dialami. Belanda marah, maka Belanda dengan kemarahannya, ini tangkap ini Yusuf, buang dia. Akhirnya Syekh Yusuf dibuang kemana? Sri Lanka. Tahu Sri Lanka? Saya nggak tahu di mana Sri Lanka. Pokoknya dekat-dekat India sana. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Syekh Yusuf kata Belanda, ini orang kalau dibiarkan di Banten, nanti orang Banten akan bergejolak. Kenapa? Di mana ada gula, di situ ada semut. Prinsipnya, kalau ada gula manis, semut-semut akan datang. Ada satu orang, magnetnya luar biasa. Dia seperti besi berani. Besi berani letakkan di pasir, nanti akan menempel serpihan percikan-percikan. Begitulah orang yang soleh, yang hebat itu. Syekh Yusuf ketika dia berada di Banten, orang berada di sekeliling dia, ucapannya manis dan indah, ada karismanya, ada auranya, ramai orang datang. Sekali dia katakan jihad, ini membahayakan bagi Belanda. Maka apa kata Belanda? Ini orang harus kita buang. Akhirnya dia dibuang ke Sri Lanka. Apakah sampai di Sri Lanka Syekh Yusuf stres, depresi, sakit? Ternyata sampai di Sri Lanka Syekh Yusuf berdakwah. Di Sri Lanka dia juga punya banyak jamaah. Anak muda, alumni UNIS, dimanapun dibuang, dia akan punya banyak jamaah. Allahu Akbar. Di Banten banyak jamaahnya. Di Tangerang banyak pengikutnya. Buang ke kampung, di kampungnya pun banyak. Mudah-mudahan spirit ini tidak mesti jadi ustadz, tidak mesti berdakwah. Kalian bisa berdakwah di mana? Kalau nggak berani ngelihat orang banyak, ini banyak nih anak-anak muda gayanya hebat, tapi ngelihat orang banyak nggak berani. Ketika ngelihat orang banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian nggak usah ceramah di depan orang banyak. Jadi gimana? Cukup ambil HP, lalu beli tiang. Berapa harga tiang HP? Berapa harganya adik? 100.000. 100.000. Beli tiang HP 100.000. Yang nggak punya 100.000 pergi ke tepi sungai, cari pohon bambu, ikat pakai karet, tusukkan. Nah, ngomong di depan untuk latihan. Kan? Ngomong di depan. Hai saudaraku dimanapun kau berada, aku adalah alumni UNIS. Nama Syekh Yusuf sudah kami dengar. Kami akan berdakwah seperti Syekh Yusuf. Cukup 1 menit, like and share.
Habis itu lihat lagi, rupanya belum nyala, tadi salah pencet. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalian gunakan media Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, pakai itu semua. Ini Ustadz Somad ini cuma ngomong aja nih, ngomong. Emangnya Ustadz pakai media? Ya. FB Ustadz yang mana? Itu yang followernya 1,2 juta. Banyak nanti kalau kalian tulis di FB Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Itu hoax semua, bukan punya saya. Yang punya saya yang original 1,2 juta. Instagram Ustaz punya? Punya. Yang mana? Yang 5,3 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja followernya banyak. Tapi belum ada apa-apanya dengan follower penyanyi dangdut. Betul? Lalu yang akan mengalahkan follower Ustaz Somad siapa? Anak-anak muda dari Unis. Followernya akan 10 juta insya Allah. Amin. Kenapa? Anak muda dari Unis ganteng, putih, keren, HP-nya 2, pulsa nggak ada. Insya Allah diberikan Allah rezeki yang halal dan barokah insya Allah. Amin. Syekh Yusuf dibuang ke Sri Lanka. Di Sri Lanka dia berdakwah, jamaahnya banyak, menunjukkan orang Islam tidak pernah stres. Kenapa Syekh Yusuf tidak stres? Alasannya 2. Yang pertama, karena Syekh Yusuf orang tarekat. Orang tarekat zikirnya tak putus. Orang tarekat zikirnya tak berhenti. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Dia mursyid. Gelarnya Tajul Khalwati, Taj mahkota kehormatan tarekat Khalwatiyah. Tapi dia punya tarekat satu lagi. Ternyata Syekh Yusuf pernah belajar terbang ke Aceh. Di Aceh dia bertemu dengan seorang ulama besar, ulama pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Namanya Tarjuman Al-Mustafid. Apa nama kitabnya? Tarjuman Al-Mustafid. Siapa nama ulamanya? Syekh Abdul Raub As-Singkili dari Aceh. Syekh Yusuf belajar kepada Syekh Abdul Raub. Di sana dia mengambil tarekat namanya tarekat Sattariyah. Jadi tarekat Syekh Yusuf 2, tarekat Khalwatiyah, tarekat Sattariyah. Orang tarekat tidak mungkin stres. Kenapa? Karena dalam tarekat diajarkan zikir tak pernah putus. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Dunia ini sebesar sayap nyamuk, tak ada apa-apanya. Mereka memandang dunia ini kecil, jabatannya hilang. Syekh Yusuf kehilangan jabatan, tidak jadi mufti kerajaan Banten, enggak masalah. Dijauhkan dari kampung halaman, enggak masalah. Dijauhkan dari Banten, enggak masalah. Dibuang ke Sri Lanka, enggak masalah. Kenapa? Karena dia sudah putus kajinya. La ilaha illallah. Makanya anak-anak UIS, anak-anak Universitas Negeri Islam Unis, Syekh Yusuf begitu juga. Nanti kalian tidak ada stres, tenang, enjoy saja. Itu kemarin dia IP-nya 2,0 kok nyantai aja. Itu zikirnya sudah mantap. Itu bukan zikir, goblok. Yang menenangkan hati bukan narkoba. Semakin besar kota, kota Jakarta, metropolitan, kota elit, orang makin kacau, makin stres. Di tengah jalan stres, macet. Di kantor stres, ditekan atasan. Sampai di rumah stres, ditekan istri. Di mana lagi mencari ketenangan? Syekh Yusuf dapat ketenangan. Di mana letak ketenangan itu berada? Tenang bukan pada mata, tenang bukan pada telinga, tenang bukan pada otak. Allah berfirman, di mana letak ketenangan? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketenangan itu letaknya di hati. Syekh Yusuf tidak pernah putus zikirnya karena dia mengamalkan tarekat Khalwatiyah dan tarekat Sattariyah. Saya hanya ingin berpesan bahwa mahasiswa-mahasiswi Unis, komunitas Civitas Akademika Unis tidak boleh putus daripada zikir insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Tadi saya terasa risau Pak Ustadz, terasa panas. Tapi sejak berzikir ini terasa angin sejuk datang. Kenapa? Duduknya dekat kipas angin. Lampu merah, traffic light merah, lalu stres, maki-maki. Kenapa lampu merah? Kenapa lampu merah? Kenapa lampu merah? Kenapa? Memangnya kalau kau marah berubah yang merah jadi hijau? Tidak. Suami ibu diambil orang, yang ngambil pelakor. Lalu ibu ngamuk-ngamuk. Kenapa gini? Kenapa gini? Kenapa gini? Masuk kamar mandi minum superpen. Apakah keadaan menjadi berubah? Tidak. Maka balikkan semua kepada Allah. Katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada orang yang nanya, suamimu mana? Titipan Allah, sudah diambil oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, krisis orang sekarang, krisis stres, depresi. Tanya orang yang sering ke karaoke, apa yang dia cari? Yang dia cari ketenangan. Akhirnya sampai di dalam nyanyi pop, kemesraan ini. Udah nyanyi pop nggak juga tenang. Gimana bro? Nyanyi pop ente udah tenang? Nggak juga. Kalau gitu lagu dangdut, kalau hanya untuk dangdut gimana? Nggak juga tenang. Kalau gitu lagu metal, nggak juga tenang. Ketenangan bukan pada lagu, ketenangan letaknya di hati. Siapa yang menurunkan ketenangan? Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ini ucapan Abdul Somad, bukan teori. Ucapan Abdul Somad bukan basa-basi. Ucapan Abdul Somad bukan orator semata. Ucapan Abdul Somad bukti. Siapa dia? Syekh Yusuf dicopot dari jabatan mufti kerajaan, orang nomor 1 dalam bidang agama, orang nomor 1 bidang politik, Sultan Ageng Tirtayasa, orang nomor 1 bidang agama, mufti kerajaan Banten, dicopot. Kalau sekarang mungkin selevel menteri agama, tapi dia tidak stres, tidak depresi, dicampakkan, dibuang ke Sri Lanka. Akhirnya di Sri Lanka justru muridnya banyak, pengikutnya banyak. Belanda sudah mati akal. Kalau gitu kita buang lagi, dibuang terakhir ke Cape Town, Afrika Selatan. Lupa saya tahun. Sampai di Cape Town, Afrika Selatan, apakah dia stres? Apakah dia depresi? Apakah dia terjun ke sungai? Apakah dia bunuh diri? Apakah dia cari gantung? Tidak. Apa yang dilakukan Syekh Yusuf? Sampai di Afrika Selatan, dia berdakwah, menyampaikan dakwah Islam. Salah satu tokoh yang mendakwahi orang Afrika, kampungnya Nelson Mandela, tempatnya politik apartheid, yang mendakwahkan Islam di Afrika Selatan. Kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Walaupun saya bukan orang Banten, walaupun saya bukan orang Makassar, walaupun saya bukan orang Sulawesi, saya orang Sumatera, tapi saya bangga. Kenapa? Karena yang mendakwahkan Islam di Afrika Selatan adalah Syekh Yusuf. Orang Afrika Selatan memberi dia gelar. Apa gelarnya? Father of Islam. Nanti kalau adik-adik pergi studi banding ke Afrika Selatan, mudah-mudahan adik-adik dari UNIS bisa murah rezeki sampai ke Afrika Selatan, insya Allah. Sampai kalian ke Afrika Selatan, tanya sama orang Afrika Selatan, where is Father of Islam? Di mana? Siapa orangnya yang disebut Father of Islam? Bapaknya Islam. Father of Islam adalah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, meninggal dunia ikhtilaf. Kenapa makamnya banyak sekali? Ada yang mengatakan dia dimakamkan di Cape Town, Afrika Selatan. Tapi ada yang mengatakan setelah beberapa ratus tahun kemudian datang seorang sultan memindahkan jenazahnya. Jenazahnya tidak penting di mana. Yang penting harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Syekh Yusuf sudah meninggalkan nama yang baik, 52 tahun namanya diabadikan sebagai UNIS. Sekarang engkau mau meninggalkan nama baik atau nama yang tidak baik? Meninggalkan nama baik atau tak baik? Baik, insya Allah anak-anak UNIS akan menuliskan nama terbaik. Sebagai apa? Sebagai mahasiswa, mahasiswi yang menorehkan nama dengan tinta emas. Abdul Somad belum lagi menuliskan nama yang baik. Masih banyak orang yang mengatakan dia tidak baik. Mana buktinya? Lihat video-video di YouTube. Banyak yang ngasih gini kan? Banyak kan? Itu yang ngasih gini otaknya sungsang.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak lama. Syekh Yusuf akhirnya meninggal dunia, tapi perjalanannya indah, perjalanan yang sangat indah. Saya salah seorang pengagum Syekh Yusuf. Makanya sebelum datang kemari dengar beberapa ceramah saya. Selalu saya ceramah tentang Syekh Yusuf. Ada ulama besar dari Aceh, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid dari Sumatera Barat, namanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Abdul Rauf punya murid dari Pamijahan, namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan Jawa Barat. Syekh Abdul Rauf punya murid dari Sulawesi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Sebelum datang kemari namanya selalu saya sebut. Hari ini Allah membuktikan, hai Abdul Somad, orang yang namanya kau selalu kau sebut, hari ini ku sampaikan engkau kepada universitasnya, Universitas Islam Syekh Yusuf. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah insyaallah. Tapi ceramah Ustaz Somad itu kayaknya kelihatannya untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi saja. Tidak, itu berlaku juga untuk orang-orang tuanya. Tapi saya merasa tidak perlu menceramahi orang tua. Orang tua nggak usah diceramahi, karena dia sudah diintip-intip malaikat maut. Nah ini udah expire nih, nggak lama lagi mati. Yang perlu kita ceramahi itu anakmu, anak muda. Siapa yang akan jadi menteri di masa akan datang? Anak muda. Siapa yang akan menjadi penguasa di masa akan datang? Nih anak-anak muda. Dari mana? Dari UNIS. 20 tahun lagi, sekarang 2018, 2028, 2038, saya diundang lagi oleh rektor UNIS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rektor. Rektor mana? Rektor UNIS. Ah, baik Pak Rektor. Saya pernah ceramah dulu. Iya, 20 tahun yang lalu Ustaz. Bapak siapa? Saya rektornya. Yang dulu waktu Ustaz ceramah saya mahasiswa, cuma terlambat saya di luar pagar waktu itu. Sekarang saya sudah rektor Pak Ustaz. Kami cari-cari data file ada nama Ustaz. Kami ingin Ustaz datang lagi ke tempat kami, tapi tidak tablik akbar. Acara apa? Acara dialog saja. Kenapa tidak tablik akbar? Saya sudah tahu suara Ustaz sudah gak kuat lagi, karena Ustaz sudah tua betul. Acaranya apa? Pertemuan reuni alumni UNIS Internasional. Ketika kami sedang pengajian, tiba-tiba turun helikopter. Itu siapa tuh? Alumni UNIS. Kenapa dia punya helikopter? Dia jadi petani ternak lele. Hah? Ternak lele? Kok bisa alumni UNIS ternak lele? Memang dia ternak lele Pak Ustaz, tapi lelenya ekspor impor sampai ke Jepang. Seluruh lele di Jepang dia pemasoknya. Mantap, pantasan kumisnya macam lele. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti jadi PNS. Dengan orientasi kalian tamat PNS, punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil. Banyak orang cita-citanya pendek sekali. Tamat PNS, punya istri, punya anak, punya mobil, punya rumah, punya motor. Habis itu kawin lagi. Pendek sekali cita-citamu. Kalau cita-citamu begitu, bagus kau tak usah jadi orang, jadi ikan mas koki aja. Ikan mas koki kan gitu cita-citanya. Makan, kasih pelet, kawin, punya anak, anaknya besar, anaknya dikawinnya. Dikasih mas koki, kasih makan, mati lampu, mati dia. Hidup nggak punya misi. Kalian anak-anak UNIS mesti punya misi. Misi saya apa? Misi saya mengeluarkan Banten dari kemiskinan. Amin. Menyelamatkan anak-anak yatim bisa sekolah gratis. Amin. Menyelamatkan Banten, menyelamatkan Tangerang dari kemacetan. Kalian buatkan bagaimana mobil bisa terbang di atas. Kabel-kabel ini nanti 20 tahun akan datang nggak ada lagi kabel, pakai wireless semuanya. Begitu. Semua berawal dari mimpi-mimpi orang yang tidak pernah. Rupanya yang dipoto bukan saya, Pak Rektor. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi jadi kenyataan. Betul? Sekarang kita kalau bicara langsung melalui HP, bisa melihat wajah orang melalui HP. Ya, nanti kita ketemu ya. Ya, di mana di sana? Ente belum mandi ya, rambut ente kusut. Ya. Itu dari mana orang bisa ketemu? Itu awalnya dari mimpi. Mimpi siapa? Mimpi dukun. Karena dukun dulu kalau ketemu ngeliat pakai mangkok warna putih. Oh, kau sedang di mana Jin? Sedang sana. Bisa gak datang kemari? Oke, I'm waiting for you.
Berawal dari mimpi, akhirnya datang. Sekarang kita kalau mau nunjuk di HP, tinggal touch screen, tinggal tunjuk. Itu dari mana? Itu dari rumah makan. Orang kalau beli kan, beli ini satu, ini touch screen. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke depan harus ada mimpi-mimpi. Jangan mimpinya cuma itu ke itu saja. Masya Allah, sebentar lagi azan asar. Tadi saya mulai tausiah jam 2 kurang 10. Sekarang jam 3 kurang 15. Saya sudah ceramah 55 menit. Di mana-mana 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Di masyarakat pada waktu azan subuh ada beberapa orang yang menyalakan as-salatu khairum minan naum, dipanjangkan. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? As-salatu khairum minan naum. Salah. Harus pendek. Jadi gimana Pak Ustadz? Pendek. As-salatu khairum minan naum. Sekarang saya baca Quran. Dengar baik-baik. Li'ila fi Quraisy إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Panjang apa pendek? Panjang kan? Boleh. Kalau nggak boleh panjang, wa amanahum min khauf. Boleh. Yang mengatakan nggak boleh itu dia kebetulan sedang tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya bangun. Pas dengar as-salatu khairum minan naum, besok pagi dia salahkan. Ente kenapa nggak ke masjid? Salah ente, lagunya terlalu slow. Makanya itu larang dia. Jangan lagi. Nah, besok dia robah. As-salatu khairum minan naum. Boleh apa nggak boleh panjang? Boleh. Wa amanahum min khauf. As-salatu khairum minan naum. Sama itu. Saya berdagang setiap malam saja. Oh, malam aja. Apakah saya berdosa? Karena di dalam surat An-Naba ayat 10 dan 11 malam dijadikan sebagai istirahat. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Malam kami jadikan sebagai pakaian tempat istirahat, sedangkan siang mencari nafkah. Kalau begitu yang jual jamu malam masuk neraka, yang jaga malam masuk neraka, yang perawat bidan dokter sip malam masuk neraka. Ini ngajinya di mana? Artinya apa? Bahwa Allah jadikan siang untuk mencari rezeki, bercocok tanam, berdagang pada umumnya. Bahwa ada orang yang berdagang malam boleh, selama tidak melanggar aturan-aturan Allah. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, habis itu dia jaga malam, habis itu sholat subuh, selesai itu dia istirahat. Jangan sampai, tapi ingat, tidur yang paling afdol adalah tidur setelah isya. Tidur paling afdol setelah isya. Jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 bangun tahajud. Nah, ini bagus. Makanya saudara-saudaraku yang kerja malam, betah, sempatkan sholat walaupun agak 2 rakaat. Besok habis sholat subuh baru engkau istirahat. Mudah-mudahan Allah SWT melapangkan rezekinya, melancarkannya insya Allah. Amin. Pedagang jual malam, ayam goreng dan soto ayam, warung nasi Rahmah, buka siang malam. Ada sip malam, ada sip siang. Enggak apa-apa selama perbuatan itu baik. Satu, bagaimana hukum buka tutup cadar? Emang pengaspalan jalan? Pendapat yang pertama mengatakan cadar wajib.
ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Twigri, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan cadar wajib. Pendapat yang kedua, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar baik tapi tidak sampai wajib. Ustaz di mana? Saya pertengahan. Yang mau pakai cadar silakan, yang mau lihatkan wajah silakan. Jangan yang pakai cadar dengan yang memuliakan wajah kelahi. Yang pakai cadar kelahi dengan yang pakai jilbab. Nanti yang ketawa yang nggak pakai baju. Yang pakai cadar bagus. Laki-laki jangan ngejek yang pakai cadar. Ini sekarang banyak laki-laki kalau ngelihat orang pakai cadar, ngelihat yang pakai cadar kau ejek, tapi orang pakai rok pendek kau diam. Ngelihat orang pakai cadar kau ledek, tapi ngelihat orang yang pakai baju you can see kau diam, berarti kau setan. Yang pakai cadar silakan, karena cadar bagian dari ajaran agama Islam. Yang belum pakai cadar ya nggak apa-apa, karena ada pendapat ulama yang membolehkan nggak pakai cadar. Yang jadi masalah Pak Ustadz, dia buka tutup, kadang pakai cadar kadang enggak, ya nggak apa-apa, karena tidak keluar dari dua pendapat tadi. Yang nggak boleh itu pakai jilbab setengah hati. Di depannya kelihatan. Tutup semua. Tapi di Unis alhamdulillah, di Unis dari ujung ke ujung semua jilbabnya nggak ada yang nggak pakai jilbab. Ada nggak pakai jilbab? Oh laki-laki. Alhamdulillah, adik-adikku, anak-anakku di Unis, mudah-mudahan kalian semuanya istiqomah insya Allah. Yang masih mahasiswi sudah pakai jilbab, kalau nikah sama suami nggak suka pakai jilbab, itu jilbabmu bisa melayang. Maka ibu hati-hati bu, kalau dapat mantu nggak suka pakai jilbab, oh dia suruh buka itu jilbab, buka jilbabmu. Aku nggak bisa mas, sorgamu di bawah tapak kaki, buka jilbab. Pembodohan. Apa hukumnya suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri? Saya ceramah di Banten, nikah sama orang Banten, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijabnya, ada qabulnya, nikahnya sah. Habis dari sini saya ceramah lagi ke Bengkulu besok, hari Senin Bengkulu. Di Bengkulu saya kawin lagi, ada walinya, ada saksinya, ada ijabnya, ada qabulnya, ada maharnya, nikahnya sah. Habis itu saya pergi ke Aceh, kawin lagi saya di Aceh. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijabnya, ada qabulnya, nikahnya sah. Berapa sudah istri saya? 4 lah, di Riau 1. Emang saya belum nikah? Selama 4 maka boleh menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak boleh menikah sebelum ada surat izin dari istri tepuk tangan. Emang enak. Cara ngurusnya, ini saya kasih tahu. Nanti saya kirim, ada formatnya di WA. Buat surat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir. Saya izin suami saya menikah sekali lagi, matre 6.000. Dibawa ke kantor pengadilan agama. Nanti Bapak Hakim bertanya, Ibu istri pertama? Betul Pak Hakim. Betul ini surat Ibu? Betul. Ibu yang tanda tangan? Betul. Saya tanya sekali lagi, betul? Betul Pak Hakim. Jadi prosesnya panjang, bukan semudah yang kau bayangkan saudara. Kalau mudah udah lama aku buat. Bercanda, ibu terlalu serius. Saya sedang menjelaskan kepada laki-laki ini bu, yang sudah punya niat banyak ini. Jelaskan kepada mereka semua, jangan mudah saja, mesti ada surat izin dari kalian. Udah, tenang hatinya, sudah tenang? Tenang. Makanya sebelum tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena. Sebelum tidur jangan ada pena. Kita khawatir pas ibu tidur nanti ditanda tangan.
Pensil yang untuk mata itu juga hati-hati. Bisa dimakan. 3. Ada yang berpikir untuk apa sekolah tinggi bagi perempuan jika ujung-ujungnya ke dapur. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ini orang layaknya hidup sebelum zaman Syekh Yusuf. Aisyah istri Nabi mengajar sahabat Nabi, bahkan ijtihadnya lebih hebat daripada sahabat Nabi yang laki-laki. Maka perempuan bisa berkarir dan berkarya. Saya kuliah di Maroko, dosen saya di Darul Hadis namanya Dr. Faridah Zamrou. Dr. Faridah Zamrou, perempuan. Ahli tafsir di Mesir namanya Profesor Dr. Aisyah binti Abdurrahman, Aisyah binti Syatib, dosen perempuan, pakar tafsir. Jadi perempuan terus berkarya. Perempuan boleh bekerja, boleh beraktivitas, boleh menjadi wanita karir dalam kurung syarat dan ketentuan pertama harus ada izin suami. Tadi kan dia minta izin kan? Nah, sekarang kalian minta izin. Mas, aku anak-anak kan sudah besar nih mas. Ya, aku kan punya ijazah sarjana dari UNIS nih. Ya, aku boleh kerja ya? Boleh, mari ikut tanda tangan. Tapi yang punya aku kok tanda tangan dia. Insya Allah enggak. Pertama, harus ada izin dari suami. Yang kedua, jangan campur aduk laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau ibu PNS, ASN, BUMN di kantor itu jangan cuma berdua. Nanti kalau sudah berdua curhat, gimana sih suamimu? Suamiku itu, ngandung banget. Istri kamu? Istriku. Aku nyesal nikah sama dia. Akhirnya makan siang bersama. Setelah makan siang bersama, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah. 3. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Lipstick 2 inci. Tepung terigu. Ada perempuan kita lihat wajahnya ingat tepung terigu. Pakai bedak tebal sampai di tempat acara kipas angin mati, meleleh. Tadi di rumahnya udah dicukur duluan. Kawan dan nelpon bolak-balik, gimana Ceng? Kan kita pergi. Iya. Wah, ini hilang. Untung ada spidol whiteboard. Alhamdulillah. Sampai di tempat acara panas luntur. Panas ya? Iya panas. Berserak-serak. Kenapa sejak ini orang senyum aja ya? Senyum. Rupanya lihat. Orang senyum kita senyum, yang disenyumkan orang tidak. Na'udzubillah. Pertama, izin suami. Yang kedua, tidak berdua-dua dengan yang tidak mahram. Yang ketiga, tidak bersolek jahiliyah. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, tidak bersuara mendesah-desah. Makanya bagi yang kerja-kerja di kantor jangan berdesak. Gimana bu laporan saya? Ambil sana, ambil sana. Gimana laporan saya? Besok siap. Gimana? Besok. Jangan tanya. Harus tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Banten. Gimana nih? Unis. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam secara kafah kepada mahasiswa? Yang pertama, Islam itu ajarannya nggak banyak-banyak, cuma 3. Yang pertama, akidahnya mantap. Wujud kidam baqa mukhalafatul awadis qiyamu binafsi wa daniyah qudrat ilmun ayat sama basor kalam. Akidah. Yang kedua, ibadahnya mantap. Salat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, tasawufnya mantap, bersihkan hati dari riya, sum'ah. 3 saja. Akidah, ibadah, akhlak. Akidah, tanamkan. Saya yakin itu sudah ditanamkan sejak lama di UNIS. Akidah, ibadah, akhlak. Masuk ke dalam program ekstrakurikuler. Benarkah bila kita berdoa untuk orang yang non-muslim maka doanya tidak sampai? Siapa bilang tidak sampai? Apa doa Nabi kepada non-muslim ketika dilempar kakinya sampai berdarah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah saudaraku yang non-muslim ini hidayah ya Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Boleh atau tak boleh? Boleh. Tetanggaku yang belum dapat hidayah, beri dia hidayah ya Allah. Doa untuk saudara kita non-muslim
berikan mereka hidayah ya Allah. Mudah-mudahan mereka bersyahadat sebelum mati, asyhadu an la ilaha illallah. 2. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dan berlainan akidah? Yang sudah meninggal tak bisa kau doakan, ya Allah ampunkan dia, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi, tak bisa, tak sampai. Kenapa? Karena providernya beda. Kita pakai Telkomsel, dia pakai XL. Tak sampai, roaming. Sudah azan. Oleh sebab itu maka serahkan dia kepada Allah. Ini hambamu ya Allah, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Maka engkau doakan kepada Allah, kau serahkan ya Allah, ini hambamu, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Begitulah caranya bagi kalian yang mu'allaq masuk Islam, orang tuanya masih non muslim. Ala hazihin niya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah anak-anak Unis ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan mereka, selamat dari narkoba dan zina ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu mereka ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, beri mereka rezeki yang berkah ya Allah. Wa taubatan qablal maut, beri taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dengan tenang, tetap sholat berjamaah. Ustadz Somad tidak ikut sholat karena sudah jamak takdim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.